Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Untuk mengawali agenda kita hari ini agar semuanya berjalan dengan lancar dan selalu mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala, marilah kita awali dengan membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Yang terhormat Bapak DRS Pawit Sugiri MPD selaku pengawas binaan 6 dan Bapak DRS Kartijan Sultan Batua MPD selaku pengawas sekolah penggerak fasilitator sekolah penggerak angkatan 2, serta yang terhormat Kepala Sekolah kita Ibu Indri Rianti SSI MPD dan Bapak Ibu guru sekalian yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya akan membacakan rundown acara kita pada siang hari ini. Yang pertama pembukaan, yang alhamdulillah sudah kita buka bersama-sama. Yang kedua tilawah, yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars Al-Manar dan Mars JSIT. Yang keempat doa, yang kelima pemaparan PMO dan diskusi, yang keenam saran dari pengawas dan fasilitator, dan yang ketujuh adalah penutup. Agar PMO hari ini berjalan dengan lancar dan lebih berkah, marilah kita dengarkan tilawah dari Ustadz kita, yaitu Ustadz Fitran Irawan. Kepada beliau dipersilahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا.
وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allahumma arhamna bil Quran. Jazakallah kepada Ustaz Fitran Irawan atas pembacaan tilawahnya. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mas Almanar dan Mas JSIT. Kepada hadirin dimohon berdiri.
Dengan berbekal semangat kami melangkah, menjalin ukhuwah dengan tekad membaca, menuju mutu pendidikan Indonesia, melahirkan generasi cerdas mulia. Dengan berbekal semangat kami melangkah, menjalin ukhuwah dengan tekad membaca, menuju mutu pendidikan Indonesia, melahirkan generasi cerdas mulia. Kami jaringan sekolah Islam terpadu, sambut masa depan wajah Indonesia baru. Bersama tinggikan martabat dan citra guru, Indonesia pasti maju. Kami jaringan sekolah Islam terpadu, sambut masa depan wajah Indonesia baru. Bersama tinggikan martabat dan citra guru, Indonesia pasti maju. Disinilah tempat kami berkarya, menggapai harapan, meraih cita-cita. Sebagai penggerak dan pemberdaya bangsa, wujudkan masyarakat adil dan sejahtera. Disinilah tempat kami berkarya, menggapai harapan, meraih cita-cita. Sebagai penggerak dan pemberdaya bangsa, wujudkan masyarakat adil dan sejahtera. Kami jaringan sekolah Islam terpadu, bangkit serentak menyongsong peradaban baru. Bulatkan tekad bercita membangun bangsa, Indonesia akan berjaya. Kami jaringan sekolah Islam terpadu, bangkit serentak menyongsong peradaban baru. Bulatkan tekad bercita membangun bangsa, Indonesia akan berjaya. Indonesia akan berjaya. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Terima kasih kepada Ibu Leli yang sudah memimpin dalam menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mas Almana dan Mas JSPT. Semoga di siang hari ini kita semua semakin semangat. Amin. Selanjutnya pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Ahmi Firmansyah. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormati kepada Bapak Pengawas, yang saya hormati Kepala Sekolah Bu Indri Rianti SSI MPD, dan Bapak Ibu Guru yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita menengadahkan tangan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa kepada Allah, semoga kegiatan kita dilancarkan, dimudahkan, dan doa-doa kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa laka syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Allahumma ansuril Islam wal muslimina wal mustad'afina fi kulli makan. Allahumma ij'al Indonesia baladan aminan ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah
وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jazakallah Ustadz Ahmi Firmansyah. Semoga apa yang kita doa panjatkan bersama Allah ijabah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum. Selamat datang Pak Pawi dan Pak Kartijan. Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Mohon izin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kami lanjutkan ya Pak. Oh iya, silakan. Lanjut aja. Untuk selanjutnya adalah pemaparan PMO dan diskusi yang akan dipimpin oleh Ibu Indri. Kepada Ibu Indri dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati Bapak Dr. Pawit Sugiri MPD selaku pengawas binaan 6, terutama yang saya hormati mungkin Bapak Kartijan kalau sudah masuk selaku fasilitator dari sekolah penggerak, terutama mungkin di kelompok SDIT Almanar. Yang saya izin, terima kasih Bu. Ya Pak. Iya, lanjut aja ya. Saya ikuti aja, saya dengarkan ya, sambil double-double. Ya, baik Pak Kartijan. Ya, berarti Pak Kartijan sudah ikut bergabung, cuma mungkin tutup kamera ya karena sedang di MTS Negeri 41 apa mana, Pak? Mudah-mudahan masih bisa sambil melihat PMO SDIT Almanar. 18. Terima kasih. Kemudian juga yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ibu Guru SDIT Almanar yang Masya Allah kerja kerasnya penuh peluh untuk mempersiapkan segala hal dalam pendidikan di SDIT Almanar ini. Mudah-mudahan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat hidayahnya kita bisa berkumpul di PMO bulan Oktober yang kedua ya, PMO kedua di tahun kedua sebagai sekolah penggerak angkatan 2 ini. Mungkin ada lagi nanti di bulan Desember, mudah-mudahan PMO kali ini berjalan dengan baik dan tidak kurang suatu apapun. Langsung saja dan salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya nanti di yaumil akhir. Allahumma amin. Saya share screen, ini PMO. Saya belum jadi host. Ya. Sambil menunggu, ya sudah ya. Ya, terlihat? Ya, ini ya, PMO level sekolah bulan Oktober SDIT Almanar. Sebelum ke arah PMO tadi ingin menyampaikan, terlihat Bapak Ibu Guru? Ya, sambil menyampaikan motivasi yang sesuai dengan hadis riwayat At-Tirmizi. Sesungguhnya Allah dan Allah, para malaikatnya, penduduk langit-langit dan bumi, hingga semut-semut yang ada di lubangnya,
hingga ikan-ikan benar-benar semuanya bersolawat meminta ampun juga untuk orang yang mengajari kebaikan kepada manusia. Mudah-mudahan Ibu Bapak Guru ini kita memang termasuk orang yang bisa mengajarkan kebaikan kepada terutama ke anak didik kita, sekitar kita, yang mudah-mudahan Allah nanti ampuni dan juga menjadi amal kebaikan yang akan membawa kita ke surganya. Allahumma amin. Selanjutnya agenda hari ini yang tadi sudah dibacakan oleh Ibu Resti Nurjanah, yaitu tadi sudah pembukaan, tilawah, menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars JCT, Mars Almanar, dan sudah doa. Kita sekarang pemaparan PMO, level sekolah. Nah, kemarin kita di bulan Agustus, kita sudah melakukan PMO, dari hasil refleksi pembelajaran yang ada di kelas masing-masing ya, pembelajaran masing-masing. Nah, topik yang kita ambil di PMO bulan Agustus itu sama, masih sama dengan bulan Oktober ini, yaitu implementasi pembelajaran di kelas. Nah, yang pertama kita kemarin pembelajaran berdiferensiasi dan rencana setelah itu metode mengajar, tapi sebenarnya bisa bergabung antara pembelajaran berdiferensiasi dengan metode mengajarnya. Kemarin kita juga sudah melakukan workshop ya, pembelajaran berdiferensiasi dan kemudian menerapkannya di dalam pembelajaran Bapak Ibu guru sekalian di kelas. Nah, ini yang PMO bulan Agustus kemarin, hasil refleksi pembelajaran karakter berbasis peserta didik. Kita melihat pembelajaran mengakomodir minat siswa, menerapkan teamwork, kolaborasi dalam memahami materi pembelajaran. Asesmen formatif dikemas dalam bentuk game, mengoptimalkan sarana dan prasarana yang tersedia di lingkungan sekolah, dan sudah mampu menghubungkan dengan ukhrawi, Quran dan hadis dalam pembelajarannya. Jadi kita hasil refleksi dari kita juga supervisi pembelajaran di kelas-kelas. Alhamdulillah pembelajaran sudah mengakomodir minat siswa, kemudian menerapkan teamwork dalam pembelajaran, sudah menggunakan berkelompok, kemudian guru-guru memahami materi pembelajarannya dan siswanya. Kemudian ada asesmen formatif yang dikemas dalam bentuk game-games yang hilang ya. Kedengeran tapi sambil lanjut ya, kedengeran ya. Apa nanti ini masih hilang ya. Langsung aja ya, masih nggak kuat ya. Ya, tadi pembelajarannya ada hasil refleksi dari pembelajaran yang sudah dilakukan tadi. Nah, dari akar masalah, dari hasil refleksi pembelajaran dan karakter yang telah dilakukan, masih ada beberapa guru yang belum menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Ada beberapa siswa yang masih belum terlibat kemandiriannya dan tanggung jawabnya. Selain faktor pembelajaran oleh guru di sekolah, juga harus ada kolaborasi dengan orang tua di rumah. Itu hasil refleksi kita di bulan Agustus. Dan nanti kita sekarang akan berdiskusi
merefleksikan setelah kita kemarin mengadakan workshop pembelajaran berdiferensiasi. Tadi ini belum dinyalain yang hotspot. Terputus ya, Bapak Ibu, terputus ya. Ya Pak, tadi keputus saya. Ya, Oh, ambil ya. Ya, saya share screen lagi. Saya di hotspot lagi. Oh, host lagi. Saya hotspot lagi. Oh, host. Maklum habis hotspot. Ya, mohon maaf tadi ada gangguan teknis. Keluar dari Zoom. Sudah terlihat, Bapak Ibu Guru? Ya, kita lanjutkan ya, mohon maaf. Ya, untuk PMO yang kali ini kita akan refleksi dari hasil ya kita kemarin sudah workshop pembelajaran berdiferensiasi untuk memperbaiki karena kita sudah merefleksikan sebelumnya bagaimana penerapannya di kelas masing-masing saat pembelajaran. Nah, ini refleksi dari hal-hal yang ya refleksi dari hal yang sudah berjalan dengan baik. Mungkin kita akan menanyakan langsung saja ke Bapak Ibu Guru menggunakan Jamboard ya. Mungkin diisi. Jadi refleksi dari hal-hal yang sudah berjalan baik selama ini apa gitu ya, yang sudah dilakukan, yang hal yang baik. Jadi ada di sini saya nulisnya ada fase A, fase B, fase C. Nanti kita kocoknya. Tapi sekarang Bapak Ibu Guru isi di Jamboard, linknya sudah di-share sama Bu Puah, ya, di-share di grup, ya, link Jamboardnya. Saya buka di sini sambil diisi ya, Bapak Ibu Guru. Saya buka Jamboardnya. Di situ yang nanti guru kelas, silakan isi yang guru kelas. Sesuai dengan namanya, langsung sudah dibuatkan namanya, cari namanya. Untuk guru bidang studi juga ada link yang bidang studi.
Ya, terlihat? Oh, sudah terlihat ya Bu Puah ya? Share screen, ini dia. Terlihat? Ya. Kita kocok dulu ya. Apa sudah diisi? Oh, diisi dulu. Ya, 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 ya. Hal-hal yang sudah baik selama ini dalam pembelajaran berdiferensiasi dan menggunakan metode mengajar yang beragam ya. Nah, hal-hal yang sudah baik direfleksikan apa saja gitu. Kira-kira yang dari diri Bapak Ibu guru yang mengajarnya sudah baik apa? Atau sudah langsung ya itu Bu Puah di situ. Ada hal-hal yang pakai sticky note ya. Nah, ya ya. Di nih pertanyaannya, mari kita refleksikan pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu guru dalam periode tengah semester ganjil ini. Nah, poin yang akan direfleksikan yang pertama, kita sekarang yang pertama dulu ya, pembelajaran yang Bapak Ibu guru anggap sudah berjalan dengan baik. Silakan diisi, kalau yang guru bidang studi nanti ada namanya di situ. Kemudian yang guru kelas juga sudah ada namanya. Dipilih silakan. Nanti yang membacakan Bapak Ibu guru ya. Ketika kita kocok, siapa yang membacakan nanti silakan. Waktunya berapa menit Bu Puah? Kira-kira dengan kesepakatan berapa menit nih? Hah? 3 menit? Banyak kan ya? 1 menit ya? Oh. 5 menit, baik-baik 5 menit. Ini sudah 2 menit ya, berarti 3 menit lagi. Di situ ada Pak Dimas juga di bidang studi ya Pak Dimas, diisi. Ya. Yang tadi pertanyaannya, pembelajaran yang Bapak Ibu anggap sudah berjalan dengan baik apa? Yang sudah dilakukan dengan baik. Di kelas. Ini masing-masing ya, tidak satu A, satu A, ada 2 guru berarti masing-masing isi. Sesuai dengan namanya. Kita lihat yang guru kelas. Pakai sticky note ya di situ. Klik yang ada sticky note. Nah, di sebelah kiri. Kalau sudah dibesarin. Sticky note ada di sebelah kiri. Ada sticky. Bu Putri belum isi? Iya, OTW ya. Wah, ini Bu Leli udah nih kayaknya. Sambil dilihat-lihat ya, iseng nih. Padahal belum dikocok. Itu tadi guru kelas. Kita lihat apakah sudah berjalan yang guru bidang studi. Wah, itu udah siapa tuh? Ira, Miss Ira, bahasa Inggris. Pak Adit belum nih, Pak Adit. Sedang. Wah, itu Pak Fajar langsung banyak isinya. Nggak pakai sticky note ya. Langsung ketik di situ ya, teks itu. Oke.
Pembelajaran yang Bapak Ibu anggap sudah berjalan dengan baik selama ini, selama dari bulan Juli hingga Oktober. Nah, oh, eh, saya mau kocok dulu ya, share screen in. Ina. Nah, ini sudah siap ya untuk dikocok ya. Namanya ada semua di sini. Ada dari Bu Puji sampai Bu Siva. Dan ini ya. Oke, udah siap? Satu, sudah diisi? Sudah diisi semua ya Bapak Ibu? Putar ya. Satu, dua, tiga. Klik. Siapa kira-kira? Iya, Pak Ahmi. Iya, Pak Ahmi ya. Pertama, Pak Ahmi nomor 23. Kita cari di bidang studi. Saya stop dulu. Gimana, belum ada isinya? Baik, kita share screen lagi. Tadi mana? Ya, ya kita kocok lagi ya. Nanti kalau memang Pak Ahmi berarti harus Pak Ahmi memang ya. Jalan lagi tuh. Masya Allah Pak Ahmi lagi kedua kali kocok. Mungkin karena Pak Ahmi belum mengetik berarti langsung saja. Itu ya Pak Ahmi aja. Ini nah mikrofonnya. Ya. Silakan Pak Ahmi. Jadi tadi pertanyaannya adalah refleksi. Ya, ini kenapa jadi jawabannya Pak Fajar nih yang nongol ya? Ditutup-tutup aja dulu. Nah, pertanyaan adalah pembelajaran selama ini yang Bapak sudah anggap baik di kelas saat Bapak mengajar itu sudah apa ya kira-kira yang sudah baik? Ya, sudah baik ya, apa ya? Nanya koordinator ini. Ya, menurut diri sendiri dulu Bapak. Ini kan masing-masing. Jadi menilai diri sendiri. Jadi ini ada penilaian diri namanya. Menilai diri, merefleksi diri. Bagaimana pembelajaran kita di kelas? Apakah kita sudah yang mana yang menurut kita sudah baik gitu? Yang sudah berjalan dengan baik, yang apa gitu? Mungkin nanti baru ada yang kurang baik atau yang ada kendala. Tapi sekarang yang ditanyakan adalah yang sudah baik. Pertama, kalau dari sisi materi ya, sisi materinya, insya Allah yang sudah baik itu di jilid 6, karena jilid 6 itu biasanya materinya mudah dipahami oleh siswa. Pak Ahmi bidang studi tahsin ya? Ya, tahsin. Ya.
dan juga materi untuk Quran. Materi Quran karena sistem yang disediakan UMI atau tahapan-tahapan pembelajarannya itu sudah sangat jelas dan juga cukup membantu siswa. Di antara sistem pembelajarannya biasanya ketika baca Quran, siswa biasanya dicontohkan terlebih dahulu. Tahapan-tahapannya sudah diberikan oleh metode UMI. Jadi mencontohkan terlebih dahulu, kemudian diikuti oleh siswa, dan kemudian bagaimana kita mengoreksi siswa, dan bersama-sama guru dan siswa mengoreksi, menyimak bacaan temannya. Barangkali itu diantaranya. Ya, terima kasih Pak Ahmi. Jadi tadi yang sudah baik ada sudah dari sesuai dengan urutan yang ada di dalam metode UMI ya, mengikuti urutannya yang sudah ada di situ. Ya, terima kasih Pak Ahmi. Untuk selanjutnya kita kocok lagi ya. Mungkin tidak semuanya, tapi nggak apa-apa. Ini hanya minimal 2 atau 3 yang menjadi wakil. Ini tadi dari bidang studi. Mudah-mudahan ini setelah ini guru kelas. 1 terlihat di situ? Ya. Pak Fit, Pak Barka. Pak Barka. Pak Barkanya izin ya. Tadi yang Pak itunya belum ya. Oke, Pak Ahmi belum dihapus ya. Kita hapus dulu. Nanti keluar lagi tuh. Baik, cocok. Pak Fajar, ya. Masih guru Tasin, silakan Pak Fajar. Ya, baik, mungkin menambahkan dari yang Pak Ahmi tadi ya. Untuk pembelajaran yang sudah baik, memang masing-masing dari jilid ya atau pelajaran memang sudah diberikan SOP-nya. Jadi kalau kita menjalankannya dengan baik ya sesuai dengan standar ya dari UMI, maka seluruh pembelajaran tahsin akan berjalan dengan baik. Kemudian untuk pembelajaran yang belum baik yang saya pribadi rasakan ya adalah di pembelajaran Al-Qur'an ya, di pembelajaran Al-Qur'an yang di situ siswa ketika baru naik ke jilid 6 itu perlu pembiasaan dalam membaca tartil ya, panjang pendeknya, kemudian gunahnya. Nah, di situ kadang-kadang siswa yang memang perlu pembiasaan ya, perlu pembelajaran ya, perlu pembiasaan. Jadi jika anak itu tidak dibantu di rumah ya, maka di Al-Qur'annya akan lambat ya, seperti itu. Kemudian kendala yang dihadapi kalau di kelompok saya pribadi ya, itu adanya perbedaan tingkat jilid ya. Mungkin ini tidak hanya di kelompok saya saja, tapi di beberapa kelompok juga ada. Itu perbedaan tingkat jilid ya, itu kendala yang kita sama-sama hadapi. Terima kasih Pak Fajar. Pertanyaannya adalah pembelajaran yang sudah baik ya. Yang sudah baik dulu ya, kendalanya belum ya, nggak apa-apa. Tadi karena langsung ke yang nomor 3 ya tadi ya, kendalanya ya, nggak apa-apa. Oke, terima kasih Pak Fajar. Kita kocok satu lagi ya berarti ya untuk pembelajaran yang sudah baik. Kita kocok lagi. 1, 2, 3. Saya izin dulu ya. Bisa nggak? Iya Pak. Izin lip dulu saya. Iya Pak. Mau ada perlu ya? Mau apa? Mau berobat. Ya. Bu Laili. Ya silakan Bu Laili. Saya cari Bu Laili ada di ini guru kelas. Silakan dibacakan ini. Ya. Apa yang sudah baik
yang Ibu lakukan. Itu sudah ada di sticky note di Jamboard. Silakan dibacakan Bu Leli. Bagaimana Bu Leli tadi yang sudah baik ya, yang sudah baik dilakukan di kelas, apa tuh kira-kira? Yang sudah dijalankan di kelas yaitu memahami karakter tiap siswa dan menentukan metode yang tepat dalam proses KBM. Ya, memahami karakter tiap siswa dan menentukan metodenya yang tepat dalam proses KBM ya. Jadi ada beberapa siswa ya. Nah, mengingat saya memang dapat beberapa yang spesial gitu. Jadi bagaimana biar semua berjalan dengan baik. Terima kasih Bu Leli. Untuk apa tadi yang sudah baik ya. Ini kita berarti selanjutnya yang soal kedua. Soal kedua adalah pembelajaran yang Bapak Ibu anggap belum berjalan dengan baik gitu ya. Apa yang menyebabkan merefleksikan di pembelajaran yang dilakukan di kelas itu yang merasa belum baik, masih butuh belajar lagi atau masukan-masukan atau apa namanya yang merasa belum maksimal ya, apa gitu ya yang belum baik. Cak-cak ya, siapa yang akan mempresentasikan? Yang tadi siapa yang sudah Bu Leli ya, dihapus ya? Bu Leli. Oke, kita kocok. Jeng 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 jeng. Bu Ita, nomor 10. Silakan Bu Ita. Bu Ita di sini di nomor ya yang belum baiknya. Langsung juga nggak apa-apa Bu Ita. Banyak siswa yang bilang asik belajarnya tapi kurang gamenya. Game-gamenya ya. Ya, mungkin Bapak Ibu guru ada yang memberi tanggapan. Tadi kalau kata Bu Ita itu dalam pembelajarannya yang belum maksimal itu anak-anak anak-anak itu kurang gamesnya. Jadi apa gimana Bu kalau kurang gamesnya berarti masih lurus-lurus aja ya. Belum seru-seruan gitu ya. Mungkin anak-anaknya meminta pengen lebih seru gitu. Jadi kurang gamesnya kalau menurut Bu Ita. Ada tanggapan dari Bapak Ibu guru? Kalau kita lanjut kocok yang selanjutnya. Itu dari Bu Ita ya, yang Bu Ita sudah merefleksi diri sendiri. Selanjutnya Bu Ita kita satu lagi ya untuk yang belum kali ya. 1, 2, 3. Ting. Ya, Bu Fitri tadi dari guru kurang bidang studi lagi ya. Ya, tadi Tasin sudah 2, guru kelas 1 dan sekarang guru bidang studi bahasa Arab. Silakan Bu bidang studi dari yang ini.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Baik, untuk pembelajaran yang dianggap belum baik, terus terang pada saat pembelajaran itu penerapan pembelajaran berdiferensiasinya itu belum terlalu maksimal. Sudah diterapkan gitu, namun belum pada setiap pertemuan gitu. Jadi nggak yang apa mungkin pada saat di awal-awal pemberian materi itu eh, bukan pemberian materi, latihan ya, masih kadang menyamakan gitu. Walaupun nanti ada di kelas yang lain itu ada yang dibedakan, tapi belum bisa semuanya diterapkan. Itu sih, Bu Indri. Terima kasih. ya, terima kasih Bu Fitri. Jadi Bu Fitri merasa yang belum dianggap baik itu tuh penerapan pembelajaran berdiferensiasi sudah diterapkan, tetapi belum maksimal ya, belum maksimal. Sudah diterapkan, namun belum pada setiap pertemuan. Memang berdiferensiasi kita melihatnya perbedaan dari materi juga berdiferensiasinya kita lihat materinya ya. Kemarin sudah kita bahas juga nih saat di rapat ya, refleksi kemarin. Memang kita tergantung materinya. Materi kan kalau misalnya mata pelajarannya bahasa Arab, pada materi apa berdiferensiasinya seperti apa. Beda juga nanti ketika materi yang berbeda. Mungkin tadi Bu Fitri judulnya apa tuh materinya. Nanti di materi yang lain nggak cocok nih yang kemarin nih diterapkan di pertemuan yang ini, di bab ini gitu. Jadi harus memang metodenya yang beragam tadi, menyambung ya, berdiferensiasi dengan metode yang beragam itu sangat ini banget ya, cocok gitu. Misalnya dicocokkan mencari mana metode yang pas untuk berdiferensiasinya. Selanjutnya, satu lagi, masih cukup ya Bu Puaya waktunya? Apalagi kita lanjut ke soal selanjutnya ya. Soal selanjutnya. Bukan soal ya, pertanyaan maksud saya. Kesannya kayak ujian kalau soal. Pertanyaan refleksi yang sudah kita lakukan. Nah, tadi Bu Fitri belum dihapus ya? Sudah ya. Lanjut aja ya. 1, 2, 3. Untuk pertanyaan yang ketiga. Ding, 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 ding. Pak Fitra, ya. Kasih mikrofonnya. Ya, ya. Habis tilawah. Pertanyaannya ya tadi ya. Pertanyaannya adalah kendalanya. Poin ketiga. Poin ketiga itu, nah, kendala yang Bapak Ibu hadapi. Nah, ini Bapak ya berarti. Kendala yang Pak Fitran hadapi saat mengajar. Ya, baik. Kendala-kendalanya apa saja? Perkenalkan Bapak Ibu, saya Fitran Irawan, pengampu pengajar tahsin. Barangkali ada yang nggak kenal kan ya. Kendala yang saya pribadi rasakan saat mengajar itu ketika siswa dengan jilid yang berbeda-beda. Ini menjadi kendala karena metode UMI itu menerapkan dan menitik beratkan untuk bisa baca simak. Jadi baca simak, yang satu siswa baca, yang lainnya menyimak gitu ya. Nah, tapi karena dengan keberagaman jilid ya, saya mengajar contoh di kelas 4 itu ada satu kelompok saya itu ada jilid 3, ada jilid 4, ada jilid 5 dan jilid 6. Jadi 4 jilid ya sekaligus. Dan ini tidak bisa diterapkan baca simak. Maka itu menjadi kendala buat kelompok saya. Itu saja Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung dari kendala itu langsung gimana kalau Pak Fitran ini juga mengawali jadi solusinya ya? Tadi ada kendala, terus kalau solusinya gimana ya?
Gimana tadi, Pak? Oh iya iya iya, baik baik baik. Kita lanjutkan ya. Tadi ada kendalanya kelompok yang berbeda-beda ya, dalam satu kelompok yang berbeda-beda jilidnya. Nah, itu mengajarnya itu menjadi suatu kendala. Belum ada solusinya ini ya? Ya, nanti solusinya kita cari dari tadi Pak Fitran udah dihapus ya. Lanjut ya. Ini. Nah, kayaknya solusinya dijawab Bu Aal nih. Iya. Iya. Lagi gerutasin ini yang memang mungkin karena ya karakternya adalah Qurannya, jadi guru Quran yang keluar semua ini. Baik, Bu Aal. Nah, wah, Bu Aal sudah mengisinya, alhamdulillah. Silakan Bu Aal. Ya, solusi dari kendala-kendala yang dihadapi. Kebetulan ya, qadarullah kendalanya sama dengan Pak Fitran. Bacaan yang beragam ya menyebabkan saat pembelajaran penggunaan alat peraga kurang maksimal. Nah, solusinya yang pasti yang pertama doa. Kemudian doa ya. karena nggak ada yang lebih kuat dari itu. Doa guru kepada anak-anaknya. Nah, bismillah. Kemudian di luar itu pendampingan di luar jam tahsin untuk anak-anak yang memang tadi kurang, dan pastinya komunikasi dengan orang tua juga, karena biar bagaimanapun sekuat apapun ya kita berusaha, kalau nggak ada kerjasama dengan orang tua itu kurang maksimal pastinya. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Aal. Tepuk tangan buat Bu Aal nih solusinya. Kendalanya dari guru tasin dan ada yang menjawab lagi juga dari guru tasin yang memberikan solusi. Alhamdulillah. Jadi tadi ya pendampingan di luar jam tasin, misalnya ketika untuk anak-anak tertentu ya yang karena memang kelompoknya beragam ya jilidnya. Kemudian juga dikomunikasikan dengan orang tuanya. Memang harus kerjasama dengan orang tua. Tapi caranya mungkin bagaimana caranya kita menyampaikan kepada orang tuanya secara baik ya, baik gitu. Misalnya tidak seperti menyuruh ya, mungkin dengan cara yang baik. Tadi ke orang tua gimana kalau pengen meningkatkan bacaan tahsinnya atau hafalannya, kita mohon bantuannya. Minimal biasanya kalau ke orang tua minimal orang tuanya menyimak aja ya, misalnya menyimak atau memberi perhatian kepada anaknya ketika anaknya membaca Quran atau menghafal gitu ya. Itu solusi dari tahsin. Oke, terima kasih Bu Aal. Selanjutnya kita kacak lagi. Tadi Bu Aal belum di ya, Pak Ubaynya kepotong. Udah, selanjutnya. 1, 2, 3. Ini. Ya. Pak Amin, Bu Alfi. Kenapa tulisannya beda sama itu? Iya, Bu Alfi. Nggak ada? Ya, Bu Alfi. Bu Alfi. Oh, ya baik. Kita lanjutkan ya. Kita kocok lagi. Ya, kita kacak. Buni Serina. Ya. Oke. Tulisannya Buni Serina, tapi tulisannya Bu Ripa. Oh, tadi belum berhenti, ternyata di sini Bu Ripa. Ya, silakan Bu Ripa. Jadi dari kalau Bu Ripa berarti kendalanya apa langsung solusinya gitu ya. Solusinya nanti bisa
kalau misalnya Bu Ripa masih belum, gitu nanti kita bisa diskusi dengan teman-teman yang lain untuk memberikan solusinya. Mungkin dari kendalanya dulu kayaknya ya. Bu Ripa, silakan. Bu Ripa ada di mana ya? Oh, di depan. Iya, iya, iya. Silakan Bu Ripa. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selama ini untuk kendala yang dihadapi ada beberapa ya Bu ya mungkin. Mungkin di waktu awal-awal untuk pelajaran saya mungkin untuk PKN itu materinya mungkin terlalu kayak anak-anak mungkin agak sulit untuk memahami ya karena kan di Pancasila untuk penerapannya anak-anak itu harus mendalami gitu kan. Terus setelah juga di situ juga ada maknanya. Nah itu anak-anak di situ kita udah berkolaborasi, bikin kelompok dan udah berdiskusi juga dengan kelas Bu Resti gitu. Tapi mungkin ya itu anak-anak masih belum bisa mendalami gitu lah, masa belum ngerti. Mungkin sebagian ada tapi enggak semuanya gitu, baru sedikit gitu sih. Ya terus udah gitu sekarang buku PKN juga dikumpulin karena ada halaman yang double dan ada yang nggak ada gitu. Dan kita ada laporan ke Bu Aminah tapi ternyata masih kurang 5. Ya, jadi anak-anak sekarang buku PKN-nya sedang ada di kelas. Jadi sekarang masih menunggu kekurangan informasi dari TU gitu. Kekurangannya itu 5 ya. 5 masalah. Itu sih Bu ya. 5 buku. Iya. Sebenarnya buku gurunya juga sama gitu. Udah dapat, cuman halamannya double. Halamannya ada yang rangkap dan ada yang nggak ada. Juga kendalanya juga kalau ketika kita pakai laptop juga. Laptopnya mati terus kita harus bergantian. Itu solusinya ya ganti laptop. Udah itu aja sih Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Ripa. Tadi kendala di pembelajaran yang kurang ya, Tadi ini berarti dari satu nih, dari yang kurang baiknya. Yang kurang baiknya kemudian kendalanya pada pembelajaran PKN ya. Pada pembelajaran PKN. Pada materi apa ya itu? Biasanya kendala itu kan per bab itu beda-beda ya. Oh, Pancasila, pada pembelajaran Pancasila. Yang menjadi kesulitannya, kendalanya apa tadi? Kan kalau tadi karena buku, kalau misalnya nggak harus di buku bagaimana? Sulit memahami materinya ya. Sulit memahami materinya. Oh. Nah, ya. Kalau dari teman-teman ada masukan mungkin solusi ketika pembelajarannya kurang dipahami dari materi yang ada di buku. Kelas 2. Tuh. Ya. Itu makna dari Pancasila ya. Ya. Tadi yang penting menghafal Pancasila sudah alhamdulillah ya untuk kelas 2. Nah, berarti apa tadi kita mungkin dari ketika kita sudah melihat hal seperti itu berarti kita dari KKTP-nya kita dari TP-nya kita turunkan gitu. TP-nya ternyata nggak harus kan, kita memang kan sesuai dengan anak kita saja gitu. Ketika kita nggak terlalu yang tinggi-tinggi pemahamannya, ketika anak kita memang belum paham yang hal-hal mungkin Pancasila, yang makna Pancasila mungkin kita juga harus belajar lagi ya. Nah, itu berarti disesuaikan dengan kemampuan siswa karena kita kan di kurikulum Merdeka ini pembelajaran berbasis murid. Berarti tergantung murid kita. Ketika murid kita hanya sampai segitu berarti kita dan kitanya juga selain itu juga
mungkin mencari apa namanya metode yang lain atau pembelajarannya yang menyenangkan. Yang penting anak-anak nggak terlalu berat ya di pembelajaran seperti itu. Dan itu mungkin kan lebih baik ke arah kalau Pancasilanya kan tuh ke arah penerapan di dalam keseharian aja. Itu yang penting kalau untuk anak-anak, terutama kelas 2. Mengaitkannya, ya. Ya. Oh, menceritakan tapi malah dia menyebutkan bunyinya. Ya berarti memang ini ya. Itu sampai kelas 6 pun kayaknya hampir sama Mas Yan itu ya. Dari kelas 2 sampai kelas 6 masih sama materinya. Berarti nggak apa-apa pelan-pelan saja. Jadi jangan terlalu banyak TP-nya untuk di situ untuk apa namanya menghafal simbol ya. Iya. Apa-apa dikurangin. Ya, diringkas saja, diringkas porsinya. Ya, ya. Baik. Yang penting sudah paham ada Pancasila ada 5 disebutkan tadi ya, disebutkan. Sudah nah penerapan dalam keseharian menurut anak-anak aja. Oke. Disederhanakan kalimatnya, mungkin kalimat kita pertanyaannya gitu. Ya. Ini itu saja. Terima kasih Bu Ripa untuk guru kelas 2. Kasih tepuk tangan buat Bu Ripa. Dan tadi masukan dari Pak Amin ya. Tadi ada solusi lagi dari yang Bapak Ibu guru yang lain. Cukup untuk PKN tadi ya. Kita kocok lagi ya. Satu kali. Masih cukup ya Bu Puah ya. Ada timekeepernya nih. Oh iya. Tadi Pak saran ya. Mungkin dari tadi yang belum Pak Wid. Tadi apakah sudah Pak Pawit dan Pak Kartijan? Nggak ada ya? Sudah ini ya? Apakah memberikan saran? Oke, baik. Saran dan masukan dari mungkin Pak Pawit dan Pak Kartijan mungkin nanti lewat live di WA gitu karena ada kegiatan lain. Nanti akan saya sampaikan ke Bapak Ibu guru dari apa namanya WA dari beliau. Langsung saja tadi kita lanjutkan ke selanjutnya ya. Ini tadi sudah kita lanjutkan ke selanjutnya adalah tadi kita ini saya ininya per fase ya. Padahal lanjutnya sih enggak. Refleksi kenapa enggak jalan ininya? Ada. Terlihat ya. Tapi nggak mau ganti. Slide-nya nggak mau ganti. Nah ya. Tadi refleksi yang belum berjalan baik sudah. Ini kenapa tidak klik? Kendala sudah. Nah, tadi solusi sudah. Nah, ini saran sebenarnya tadi saran karena nanti lewat WA berarti kita lanjutkan ke ini juga lewat saran hasil praktek baik. Nah, kemarin kita sudah melakukan praktek baik ya dari pembelajaran yang dilakukan Bapak Ibu guru. Nah, itu kita akan laporkan nih praktek baik. Nah, untuk kemarin kan praktek baik itu ada dari kelas 1A ya.
Yang kelas 1A yang masuk ke kelas 1A adalah Bu Ira. Gimana menurut Bu Ira? Bu Ira. Ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ira udah masuk ke kelas 1A. Masya Allah banget. Keren banget sampai Bu Indri bolak-balik ngerekamin kelasnya Bu Puji sama Bu Putri. Jadi praktik baik yang kemarin Ira di kelas 1A, pelajarannya matematika. Pertama dari awal ya, Kansa. Ya. Ira, Jadi Bu Ira dari praktek baik itu yang didapat ilmunya apa untuk Bu Ira saat pembelajaran gitu. Baik, Jadi baik. bukan Bu Ira menilai pembelajaran di kelas 1A, tetapi dari penilaian itu gimana dengan pembelajaran yang sudah dilakukan gitu. Jadi melihat diri sendiri apakah sudah seperti itu misalnya gitu. Jadi kita melihat tapi kita juga ngeliatin ke diri kita. Gimana ya? Gitu. ya. Ya. Nah, bagus banget kan ya Bu ya. Jadi pas jadi merefleksi diri sendiri juga ternyata belum. Aku tadi mau ngasih tahu gitu dari awalnya. Jadi kayak saya mau ngasih tahu kalau dari awal sampai akhir itu bagus banget. Terus jadi merefleksi diri sendiri. Jadi jadi kalau di kelas 1A itu pembagian kelompok tuh seperti ini. Terus cara mereka, cara Bu Puji dan Bu Putri melakukan LKPD dan cara mereka mengajarkan tuh ternyata banyak metodenya gitu seperti itu dan itu bagus banget. Insya Allah nanti akan saya praktikkan, cuman mungkin beda metodenya, cuman begini, biar nggak monoton gitu, jadi keren banget kemarin. Ya. Masya Allah. Ya, Tuhan buat Bu Ira dan Bu Puji, Bu Putri. Oke. Itu dari kelas 1A, kemudian dari dari kelas aja dulu ya. Kelas 2A. Yang masuk kelas 2A adalah Bu Leli. Bu Leli lagi nggak apa-apa. Tadi kan udah Bu Leli, sekarang praktek baik Bu Leli juga. Jangan bosan ya. Harusnya digantiin Pak Barkah, ini gantian. Tadi namanya udah keluar soalnya. Pinter dia. Baik, terima kasih. Alhamdulillah dari kemarin sempat lihat di kelasnya Bu Arbiah dan Bu Rifa. Kolaborasinya cukup bagus sekali. Anak-anak juga kelihatannya nyaman dan apa ya, pergantiannya itu tidak begitu tampak karena semua bersuara, yang di belakang pun bersuara, sehingga pergantian guru yang kedepannya pun juga begitu cantik gitu kelihatannya ya. Semangat Bu Arbiah. Mudah-mudahan setiap harinya seperti itu ya. Jangan hanya karena ada Bu Indri dan saya. Amin ya. Seperti itu. Terima kasih. Dari segi Bu Lelinya gitu. Dari Nanti ke segi arah sayanya, saya sebenarnya kepingin mencontoh, tapi saat ini saya single sih. Jadi nggak ada yang bisa saya praktekkan gitu ya. Kan membicarakan kolaborasi Bu, jangan kemana-mana. Jadi ya mau tidak mau saya telan sendiri untuk saat ini saya gitu. Itu aja sih. Insya Allah nanti mudah-mudahan kedepannya saya akan bisa mencontoh beliau-beliau ini. Ya, Masya Allah. Tangan buat Bu Leli dan kelas 2A. Terima kasih. Terima kasih Bu Leli. Selanjutnya kelas 2B. Ya, yang ke kelas 2B adalah Bu Yaya dan Bu Alfi. Karena Bu Alfi tidak ada, Bu Yaya. Ya, silakan Bu Yaya. Alhamdulillah sudah berkunjung ke kelas yang Masya Allah luar biasanya. Bisa menyimak dengan baik waktu pembelajaran yang diajarkan oleh Bu Resti dan Bu Anna. Alhamdulillah, mudah-mudahan
karena masih levelnya suatu saat mungkin kali ya kalau saya kebagian lagi di kelas bawah, level bawah ya saya bisa meniru cara mereka beliau belajar mengajarkan peserta didiknya gitu. Jadi menurut saya sudah baik, Masya Allah. Luar biasa. Masya Allah. Terima Ya, kasih. tepuk tangan buat Bu Yaya dan kelas 2B, Bu Resi dan Bu Ana. Ya, ada pembelajaran baiknya ya. Kolaborasinya gimana Bu Yaya? Kolaborasinya terlihat ya, kolaborasi dua guru gitu. Ya sebenarnya jadinya gini sih, kalau saya mikir karena berdua jadinya yang satu ngomong, yang satu udahan, jadi kayaknya saya gimana ya dengarnya sebenarnya gitu. Tapi ya karena sudah tektoknya mungkin udah terbiasa, jadi ya alhamdulillah sih yang aman aja. Iya. Makasih. Untuk kelas 2B berarti sudah berkolaborasi ya, dua guru. Tidak ada yang satu yang mendominasi tapi saling bergantian untuk mengajarnya. Selanjutnya kelas berapa lagi ya? 5 ya? 5A ya? Kelas 5A. Kelas 4 kemarin belum ya? Kelas 4 belum. Kelas 5A karena waktunya yang cukup padat. Kelas 5A. Yang masuk ke kelas 5A adalah 5B, kelas 5B. Yang masuk ke kelas 5B adalah Bu Andin. Ya, silakan Bu Andin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kemarin saya berkunjung ke kelas Bu Nisrina, Masya Allah. Kelas 5B. Di sini banyak hal yang bisa saya ambil, terutama kepribadiannya Bu Nisrina, Masya Allah. Coba kepribadiannya ini ya. Betul. Iya. Saya refleks ke diri saya sendiri juga. Jadi menjadi guru matematika atau mengajar matematika yang nggak harus tegang kali ya. Maksudnya belajarnya jadi luas dan ramah senyum ya, murah senyum, Masya Allah. Itu yang kemudian saat kebetulan kemarin sudah sampai di review, jadi hanya banyak pengulangan materi, latihan-latihan materi untuk berikutnya persiapan PH ya Bu. Kemarin persiapan PH, jadi betul-betul dipastikan setiap anak itu memahami materi yang nantinya akan diujikan. Nah, kemudian saya juga merefleksi bagaimana Bu Nisrina mentreatment anak-anak di ruang kelas yang mungkin pemahamannya beda-beda, tapi dengan sabar beliau mengajari gitu ya. Mungkin nggak semua guru punya kompetensi seperti itu, atau mungkin setiap guru juga sebetulnya ada kelebihan, mungkin dominan di mata pelajaran A, mata pelajaran B, tapi ya itu yang bisa saya ambil dan bisa saya pelajari, terutama mungkin dari kepribadiannya, tentunya menambah mengembangkan diri, kemudian juga cara pengelolaan kelasnya sehingga anak-anak merasa nyaman belajar matematika. Itu terima kasih. Ya, terima kasih Bu Andin. Tepuk tangan buat Bu Andin dan Bu Nisrina ya, Masya Allah. Matematika jadi menyenangkan dan tidak menegangkan ya Bu Nisrina ya. Ya, belajar matematika mudah. Oke, terima kasih tadi Bu Andi itu kelas 5B, kemudian kelas 6A dulu ya, 6A baru nanti 6B. Yang masuk kemarin adalah Pak Ahmad dan Bu Ita. Ya, mau yang mana nih? Dua-duanya ya? Ya, dari Bu Ita dulu. Bu Ita. Di sini. Ya, Bu Ita. Belum itu. Terlambat ya Pak Ahmad. Udah. Yang masuk awal Pak Ahmad, saya mungkin terlambat. Jadi dari awal itu nggak begitu. Jadi setelah saya masuk itu bukunya sudah mulai. Tapi alhamdulillah saya mendapatkan. Sekalian saya belajar juga. Karena memang pelajaran matematik pas bukuan, pelajaran lingkaran. Jadi menyenangkan. Mungkin anak-anak dibawa dulu untuk ice breaking gitu ya. Ice breaking, terus anak-anak yang nggak konsentrasi disuruh ke depan
membuat soal sendiri gitu dari apa yang ada di dalam lingkaran itu, dari juringnya, dari ininya gitu. Jadi anak-anak yang membuat soal sendiri gitu. Jadi itu menarik sekali buat saya ya, yang nanti mungkin bisa diterapkan ya, karena kelas 4 mungkin juga sudah bisa ya untuk sama dengan kelas atas. Jadi setelah itu udah langsung nggak terlalu panjang, sudah langsung dibagikan LKPD, anak-anak berkelompok. Tapi saya nggak tahu itu pengelompokannya berdasarkan apa ya Bu Pak? Udah ada ya? Memang itu ya? Oh ya. Oh mestinya tapi nggak safety gitu-gitu. Nggak ya. Jadi memang udah berkelompok. Jadi setiap harinya udah begini bukan ya? Nah, jadi udah berkelompok, terus anak-anak mengerjakan soal dengan kelompoknya. Tapi kemarin sudah waktu udah habis gitu ya jam pelajaran, tapi belum sempat presentasi ya. Apa saya yang belum? Saya udah izin keluar sama Pak Ahmad. Dan memang cukup banyak ya kalau di lingkaran gitu. Jadi belum, mungkin kemarin belum sempat. Banyak materinya beda. Ya alhamdulillah dengan melihat pembelajaran kemarin itu, jadi pembelajaran ya maksudnya kita ada kampus speaking, anak-anak yang nggak konsentrasi bisa kita kasih tugas ini gitu. Iya. Ya, saya langsung tuh dari Jumat itu saya langsung praktekkan di kelas saya dari anak-anak Masya Allah. yang speaking yang tidak konsentrasi membuat pecahan gitu. Iya, iya. Kedua bagaimana? Ayo coba ke depan. Iya. Jadi saya cobain. Jadi anak-anak jadi asik juga gitu. Iya. Ya, Ya. itu saja mungkin Bu Indri. Ya, terima kasih Bu Ita. Pak Ahmad akan menambahkan, Pak Ahmad. Itu. Kasih mikrofonnya Bu Ita, maaf. Ya. Ini spesial 2 orang di kelas 6A. Benar. Ya. Ya, saya juga lihat cukup bagus dan hidup. Anak-anak juga cukup apa namanya? Ya, ini betul-betul kembali kepada anak-anak yang belajar yang aktif. Cuman saya juga melihat gimana caranya mengaplikasikan di pelajaran saya nih. Karena kan saya pelajaran sifatnya ilmiah ya. Kalau matematika kan sifatnya kan banyak praktek ya. Nah, kalau hitung-hitungan praktek terus. Kalau saya kan SKI sama PAI yang banyaknya ilmiah istilahnya. Apalagi SKI itu kan harus ngapain nama-nama seperti itu. Nah, memang kalau saya lihat dari pelajaran Bu Buam cukup baik. Cuman saya masih menggambar untuk saya aplikasikan di saat saya mengajar. Nah, itu yang saya belum ketemu. Iya, baik-baik. Terima kasih. Iya, nanti berarti kita bisa praktek baik lagi di materi yang mirip-mirip kayaknya. IPAS kayaknya masuk ya, yang bagian sejarah. Nanti masuk itu ya. Ya, baik, terima kasih Pak Ahmad dan Bu Ita. Tepuk tangan buat Pak Ahmad, Bu Ita, dan Bu Puan. Ya. Nah, satu lagi, berarti satu lagi ya di kelas 6B tapi pelajaran bahasa Arab. Yang masuk adalah Bu Nela. Ya, silakan Bu Nela. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya kemarin masuk kelasnya Bu Andin, tapi saat pelajaran bahasa Arab oleh Bu Fitri, Insya Allah saya melihat anak-anak antusias sekali ya. Jadi Bu Fitri itu tidak hanya menjelaskan, tapi membawa alat peraga juga bagi anak-anak, sehingga anak-anak menjadi lebih antusias dan juga aktif dalam pembelajaran. Pembelajarannya pun berkelompok yang anak-anak tuh bisa bekerja sama, ada game atau kuis seperti itu. Jadi anak-anak tuh nggak bosen dan juga sangat antusias mengikuti pembelajaran bahasa Arab tadi. Nah, untuk ke arah Bu Nela-nya bagaimana gitu, maksudnya diambil untuk dirinya gitu, diri sendiri bagaimana? Ya, jadi refleksi juga untuk saya untuk pembelajaran lain bisa juga menggunakan alat peraga, tidak hanya IPAS seperti itu ya, yang membutuhkan alat peraga, tapi alat peraga itu bisa juga digunakan untuk pembelajaran-pembelajaran lain yang bisa menambah minat siswa untuk belajar lebih aktif. Seperti itu. Ya, terima kasih Bu Nela dan Bu Fitri. Ya. Jadi tadi kan kalau misalnya bahasa Arab pembelajarannya bisa dari berbagai macam ya, bisa menggunakan alat peraga. Begitu juga IPAS, maksudnya IPAS itu kan nggak hanya IPA, ada S-nya, sosial. Nah,
itu juga bisa menggunakan alat peraga, walaupun itu mungkin pembelajaran sejarah tadi ya Pak Ahmad. Ini kalau ini di IPAS berarti sejarah Indonesia ya. Di situ ada sejarah kerajaan gitu-gitu ya. Kalau di kelas 5 atau di kelas 6 itu yang sejarah-sejarah ya, IPAS-nya. Kalau di kelas 3 sudah ada IPAS, belum ada ya, IPA ya, IPA sama IPA ya, IPA. Kalau di kelas 4 ya, IPAS ada ya 4, 5 dan 6 ya Bu Ita. Nah, dari mudah-mudahan dari praktek baik yang sudah dilakukan, kita jadikan apa ya, untuk tadi sama aja dengan yang kita refleksikan hari ini, apa yang sudah baik, apa yang belum baik, kemudian kendala dan solusi itu juga menjadi refleksi kita dalam pembelajaran. Jadi kita sebagai guru juga mungkin ketika ada anak yang kita ajarkan belum bisa-bisa, kita tidak hanya lihat anaknya, apakah kita juga mengajarkannya sudah menggunakan metode yang benar apa tidak gitu. Jadi apakah kita sudah melakukan metode yang berdiferensiasi, beragam untuk setiap anak. Nah itu kita juga lihat. Jadi kita untuk sekarang kan semuanya berbasis kepada melihat kemampuan murid ya, kemampuan murid. Jadi gimana caranya murid kita belajarnya happy tapi bisa gitu. Nah mungkin itu memang PR buat kita semua. Kita kembali belajar lagi bagaimana caranya agar murid-murid kita belajar dengan senang di sekolah tercinta kita ini. Mungkin itu PMO yang sudah kita jalankan. Alhamdulillah waktunya sudah pas ya. Kita sudah melakukan PMO ini, sudah merefleksi apa yang sudah kita jalankan, pembelajaran berdiferensi, metode beragam, sudah kita refleksi. Mudah-mudahan ke depan topik implementasi, tadi kita topiknya adalah PMO kita adalah apa tadi? Nah, implementasi pembelajaran di kelas, yaitu dengan pembelajaran berdiferensiasi dan metode mengajar. Mudah-mudahan bisa tuntas di bulan Desember ya. Nanti ini makin masih ada yang PR-PR atau kita yang belum terlaksana dengan baik, mungkin ke depan akan ke arah metode mengajarnya ke pembelajaran berdiferensiasi lagi ini nanti akan kita terapkan lagi, karena kita sudah refleksi. Nanti kita terapkan perbaikan-perbaikannya lagi. Nanti di bulan Desember kita akan bertemu kembali di topik yang masih sama ya dalam satu semester. Mudah-mudahan nanti tuntas, jadi semester 2 kita sudah berganti topik. Terima kasih, mungkin itu saja diskusi dan refleksi PMO di bulan Oktober ini. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Bu Indri yang telah memimpin diskusi
Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian atas waktunya. Marilah kita tutup PMU hari ini dengan membaca istighfar 3 kali, hamdalah dan doa kafaratul majelis. Sekali lagi terima kasih atas waktunya. Mohon maaf lahir batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.